Setelah lulus kuliah, saya bekerja di daerah SCBD dan setiap hari selalu melewati Plaza Mandiri di Gatot Subroto. Gedung itu terlihat besar, kuat, dan gagah. Waktu itu, saya memang ingin sekali bekerja di bank BUMN yang besar seperti Bank Mandiri. Waktu berlalu dan saya pun banyak berteman dengan kawan-kawan dari bank BUMN. Mereka bercerita mengenai suka duka bekerja di bank BUMN. Kali ini saya akan menceritakan beberapa hal tersebut kepada Anda, suka dan duka yang wajib Anda ketahui sebelum bekerja di bank BUMN. Yang pertama adalah kelebihan bekerja di bank BUMN. Kelebihan yang pertama adalah kompensasi yang baik. Rata-rata gaji yang didapat dalam setahun atau fixed salary adalah 15-16 kali gaji dalam setahun, yang terdiri dari 12 kali gaji setahun ditambah 2 kali gaji THR ditambah 1 kali gaji tunjangan cuti dan ditambah lagi 1 kali gaji tunjangan pendidikan atau akhir tahun. Kemudian besaran bonus tahunan yang didapat tergantung dari kinerja individu dan kinerja perusahaan. Biasanya range bonus tahunan adalah sekitar 1-12 kali gaji. Jadi, jika dijumlahkan, maka karyawan bank BUMN bisa menerima hingga 28 kali gaji dalam 1 tahun. Selain itu, karyawan bank BUMN mendapatkan jaminan hari tua, asuransi untuk pegawai dan keluarga, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga staff loan yang berbunga sangat rendah. Kelebihan yang kedua adalah peningkatan kualitas diri. Pegawai bank BUMN akan mendapatkan pengetahuan, skill, dan pengalaman kerja yang sangat berharga dan dapat menjadi modal untuk pengembangan karir selanjutnya. Budaya kerja yang keras dalam mencapai target perusahaan membuat pegawai bank BUMN mempunyai mental pejuang. Pegawai bank BUMN mempunyai kesempatan untuk mendapat beasiswa pendidikan S2 baik di dalam maupun di luar negeri. Pegawai bank BUMN bisa mempunyai jaringan korporasi yang sangat luas. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah berkesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mulia, yaitu untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Saham bank BUMN sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia agar bank-bank BUMN dapat berkontribusi dalam perekonomian negara, baik dalam rangka memutar sistem ekonomi, mengelola peredaran uang, mempercepat pembangunan, maupun memberikan dividen kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, dengan begitu, karyawan bank BUMN telah berperan aktif dalam berkontribusi untuk perekonomian negara. Hal tersebut tentunya merupakan wujud dharma bakti kepada nusa dan bangsa. Selanjutnya, terdapat kekurangan bekerja di bank BUMN, yaitu dapat dipidana jika terdapat kasus kredit macet. Sebelum membahas hal tersebut, saya ingin terlebih dahulu membahas 3 tipe karyawan bank BUMN yang dapat diproses hukum karena kredit macet. Yang pertama adalah karyawan pembobol bank. Ini adalah tipe karyawan yang menjadi otak dan perencana dalam mencuri uang dari bank BUMN. Karyawan ini biasanya merencanakan, memanipulasi dokumen-dokumen, dan merekayasa pengajuan kredit fiktif. Dan tipe yang kedua adalah karyawan penerima imbalan dari nasabah. Karyawan ini tidak merencanakan untuk mencuri uang dari bank BUMN, namun menerima imbalan dari nasabah sebagai tanda terima kasih
kepada karyawan Bank BUMN yang telah membantu dalam proses pengajuan kredit. Dalam perjalanannya, kredit yang diberikan kepada nasabah tidak dibayar dan menjadi macet. Kemudian tipe yang ketiga adalah karyawan bersih yang bukan pembobol dan juga tidak menerima uang imbalan dari nasabah. Karyawan ini bukan pembobol bank dan tidak juga menerima imbalan uang dari nasabah, namun karena suatu hal menyebabkan terjadinya kredit macet. Kredit macet yang terjadi akan diinvestigasi terlebih dahulu oleh Satuan Internal Audit Bank untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah penyebab dari kredit macet tersebut. Yang kedua, untuk menemukan prosedur kebijakan kredit internal bank yang dilanggar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menemukan siapa karyawan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kredit macet tersebut. Selanjutnya, aparat penegak hukum dapat melakukan investigasi lanjutan atas terjadinya kredit macet tersebut. Ketiga tipe karyawan tersebut yaitu karyawan pembobol bank, karyawan penerima imbalan, maupun karyawan bersih yang bertanggung jawab dalam menyebabkan kredit macet di Bank BUMN dapat dilakukan proses hukum. Kredit macet yang terjadi di Bank BUMN dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika terdapat ketentuan internal bank yang dilanggar atau tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit. Tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan Bank BUMN umumnya dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena menyebabkan kerugian negara. Dan oleh sebab itu, karyawan Bank BUMN tersebut dapat dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu yang berbunyi pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk karyawan Bank BUMN, pembobol bank, dan penerima imbalan mungkin sudah sewajarnya mendapat hukuman. Lalu muncul pertanyaan di dalam benak kita, mengapa karyawan bersih dapat juga dilakukan proses hukum? Jawabnya, karena karyawan Bank BUMN tersebut bertanggung jawab dalam pemberian fasilitas kredit yang pada akhirnya menjadi kredit macet. Nah, kredit macet yang terjadi dianggap sebagai kerugian negara yang dapat dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Terkait dengan hal itu, beberapa hal mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama, jika tidak ingin terlibat dalam resiko kredit macet, maka pilihlah bekerja pada bank BUMN di bagian yang terbebas dari kredit macet, seperti Human Resource, Corporate Communication, Investor Relation, CSR, Accounting and Finance, dan IT. Jika tidak ada pilihan lain dan harus bekerja di bagian yang terpapar resiko kredit macet, maka saya menyarankan berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu melindungi diri kita dari terjadinya kredit macet, karena kita bukanlah malaikat tanpa dosa, namun manusia yang pasti berbuat kesalahan, termasuk dalam bekerja di bank BUMN. Yang kedua, sempurnakan niat dalam bekerja sebagai pengabdian kepada nusa dan bangsa, serta berharap kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat terus bersemangat untuk bekerja apapun resikonya. Yang ketiga, wajib mematuhi semua ketentuan baik internal maupun eksternal dalam proses pemberian kredit kepada nasabah. Nah, setelah mengetahui beberapa kelebihan dan kekurangan dalam bekerja di bank BUMN, apakah Anda tetap ingin bekerja di bank BUMN? Dan bagi Anda yang saat ini sudah bekerja di bank BUMN, apa pendapat Anda mengenai bekerja di bank BUMN? Apapun itu, tetaplah semangat untuk terus berkontribusi kepada bangsa ini.